Haleluya. Shalom bagi kita semua para sahabat doanya Tuhan. Pada pagi hari ini kita bawa pujian syukur kita mengingat kasih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan saat ini kita siapkan hati kita akan mulai doa kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita saat ini kita siapkan hati kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang membawa pujian syukur kami atas kasih-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang malam hari ini. Bahkan juga Tuhan sampai pagi hari ini kami rasakan kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan pada saat ini. Kita siapkan hati kami di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pujian syukur kita, haleluya Tuhan. Kita sembah Tuhan, haleluya. Naikkan puji kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu ya Tuhan, kami bawa pujian syukur kami. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Bapa, kami datang ya Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Benar ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang, kami bawa Tuhan syukur kami sepanjang waktu, sepanjang hari-hari kami. Tuhan selalu beserta dengan kami ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami lebih lagi Tuhan bawa pujian kami kepada-Mu. Kami mengingat kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya pada saat ini kita lebih lagi naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bapa, kami datang ya Tuhan, kami bawa syukur kami, haleluya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya Tuhan, tak hentinya
Menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya.
firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Kami siapkan hati kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Haleluya. 23 Agustus 2021, hari yang baru, hari yang indah, hari yang Tuhan beri. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, saudara, dan membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Adalah baik bagi kita untuk memuji-muji dan menyembah Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, bersekutu dengan Dia, mendengarkan suaranya, dan memberikan penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Kiranya semuanya kita, saudaraku, pagi hari ini menikmati persekutuan, menikmati firman Tuhan, dan hadiratnya di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Haleluya. Untuk pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai 12. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 12. Sudah dipersiapkan Alkitabnya, saudaraku? Mari kita akan membaca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita semuanya. Haleluya. Kalau sudah dapat, saudara, kita sama-sama memperhatikannya dan kita belajar dari firman Tuhan ini. Haleluya. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara. Saudara baca ayat yang kedua bersama dengan saudara kita Nia, ya. Saya akan memulai dosa dalam jemaat. Ayat yang pertama, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembahan berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, fitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? 13 bersama-sama. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Puji Tuhan, saudara. Ya, ini ya firman Tuhan hidup berjemaat, saudara. Dosa dalam jemaat.
Betapa pentingnya kita untuk terus bertumbuh, digembalakan dengan baik, dan terus hidup mengikut Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Saudara, Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang terus memperhatikan pertumbuhan jemaat, pertumbuhan kehidupan orang-orang yang dilayaninya. Dan dia berkata di sini ayat yang pertama, saudara, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah itu dikatakan yaitu bahwa orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, jadi hidup dengan istri ayahnya, saudara pengkasih, dikatakan di sini ini mungkin si pendosa atau si pelanggar itu, saudara pengkasih, melakukan dosa seksual dengan ibu tirinya, bukan dengan ibu kandungnya ya, saudara, bukan ibu tirinya. Paulus sangat terkejut, saudaraku, mendengarkan ya bahwasanya gereja membiarkan dosa seperti ini, saudara pengkasih, ya dosa semacam itu. Ya sebenarnya, saudaraku, pada saat ini juga kita lihat di masa-masa sekarang ini, ya sikap memperbolehkan jemaat, saudara pengkasih, dari kitab Korintus ini berbicara kepada situasi yang terjadi pada zaman kita, zaman sekarang ini, adalah sungguh sangat menyedihkan bahwasanya ada negara-negara yang menyetujui, saudara pengkasih, ya pernikahan antara ya sesama jenis, ya itu sudah diresmikan pada waktu itu di dalam beberapa negara, termasuk itu juga LGBT, ya saudaraku, persetubuhan dengan ibu tiri atau istri daripada ayahnya. Ini adalah dosa kekejian, saudara pengkasih. Nah, hari ini ada banyak gereja, saudara pengkasih, yang bertoleransi, yang kompromi, saudara pengkasih, dengan dosa, membiarkan jemaatnya melakukan dosa-dosa semacam itu, tidak tegas terhadap dosa. Ini waktu-waktu yang berkenan. Saya katakan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat berkenan kepada Tuhan dan kepada kita juga, saudara. Ya, kalau kita lihat keadaan-keadaan ini adalah waktu di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kepada gereja, supaya kita bisa memperbaiki diri, supaya kita bisa ya bertobat, ya meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang meninggal, ratusan ribu pada saat ini kita lihat. Ada itu data-data dari Satgas itu, kita lihat sudah begitu banyaknya orang yang meninggal. Tapi kalau kita sampai pada saat ini masih hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kalau ada dosa-dosa itu, akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, tinggalkanlah. Saudara, kita tinggalkan dosa itu, ya, supaya kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih, Tuhan tidak mau kalau kita tetap tinggal dalam dosa itu, saudara yang kasih. Nah, termasuk juga Paulus juga di sini mengatakan, saudara yang kasih, orang yang demikian bahkan diusir, dikatakan, saudara yang kasih. Jadi pemimpin gereja tidak bisa membiarkan dosa-dosa yang ada dalam jemaat pada saat ini, saudara yang kasih. Nah, ya, yang tetap tinggal di dalam gereja tersebut. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan, saudaraku, tidak bisa lemah, harus lebih tegas, saudara yang kasih. Nah, kepada jemaat juga perlu berdoa. Doakan hamba-hamba Tuhan semua supaya hamba-hamba Tuhan juga tetap hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, sehingga para hamba-hamba Tuhan juga bisa tegas. Memang, saudara yang kasih, dibutuhkan integritas dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang berintegritas, hamba Tuhan yang melakukan apa yang dikatakannya. Jangan hamba Tuhan berkhotbah, tapi dia sendiri tidak melakukan khotbahnya. Maka nanti ketika dia mengalami atau ketika dia menghadapi jemaat yang sedang melakukan dosa, maka dia sendiri tidak berani untuk menegur dosa itu. Kenapa? Karena dia sendiri pun melakukan dosa. Itu sebabnya perlu juga kita doakan hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan juga manusia biasa. Tetapi biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan sadar bahwasanya hamba-hamba Tuhan ada dipanggil oleh Tuhan sebagai wakil Allah, sebagai wakil Tuhan, untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada jemaatnya.
Saudara yang kasih, doakan para hamba-hamba Tuhan. Sehingga hamba-hamba Tuhan juga, saudara yang kasih, seperti yang saya katakan tadi, berintegritas, berkata ya di atas ya, berkata tidak di atas tidak, tegas terhadap dosa. Sehingga hamba Tuhan tersebut bisa menggembalakan jemaat dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih, ya, hamba Tuhan juga harus tegas untuk melayani jemaat yang dilayaninya, saudara yang kasih. Ya, pemimpin gereja tidak bisa membiarkan dosa dalam jemaat dan tidak bisa, saudara yang kasih, ya meninabobokan dosa di dalam gereja, dalam jemaat. Nah, terhadap dosa yang seperti itu, apa dikatakan oleh Paulus? Ayat yang kedua dikatakan di sini, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Berduka cita, Paulus menunjukkan, Paulus menyatakan supaya kita, atau termasuk juga Paulus menunjukkan sikap hati saudara yang kasih, atau reaksi yang wajar daripada anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, jemaat yang penuh dengan Roh Kudus, saudara yang kasih, ya, berduka, bersedih terhadap kebejatan itu, terhadap dosa itu. Jadi perasaan sangat sedih, perasaan menyesal. Harus itu, jangan sombong. Sudah berdosa, angkuh lagi, sombong lagi, seperti gagah-gagahan lagi. Kita harus menyesal. Kita bersedih, saudara yang kasih, kalau kita jatuh dalam dosa, atau kalau ada di antara jemaat yang melakukan dosa, bercabul, kikir, nipu, terlibat dengan penyembahan-penyembahan berhala, kita harus bersedih. Inilah reaksi yang benar dari anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Kecuali memang kalau dia sama dengan pendosa tersebut, dia pun berzina, dia pun menipu, ya sama aja, saudaraku. Tapi kalau sikap seorang daripada anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, kalau melihat orang lain berdosa, kalau melihat orang lain hidup dalam dosa, perasaan sedih, perasaan saudara yang kasih berduka, harus itu yang ada pada kita. Jangan sombong, udah jatuh dalam dosa, masih gagah memegahkan diri, masih bersifat gagah-gagah, saudaraku, seperti padi kosong itu ya, udah kosong tapi begitu, saudara yang kasih. Kiranya kita memakai ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk, semakin kita tahu firman, semakin kita tahu bahwasanya kita adalah orang berdosa, tidak ada apa-apanya, semakin rendah hati, semakin mengakui Tuhan di atas segala-galanya, saudara yang kasih. Nah, puji Tuhan, dikatakan ayat yang keempat, saudaraku, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Kemudian ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ayat yang ketujuh, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus. Ayat yang ke-13, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Pentingnya ada disiplin, saudara yang kasih. Harus ada disiplin. Orang itu dikatakan harus serahkan kepada iblis. Ya, berarti jemaat harus menyingkirkan pelaku kebejatan tersebut dari persekutuannya, dari persekutuan jemaat. Harus ada disiplin, saudara yang kasih. Jangan dibiarkan. Disiplin di sini ada dua tujuan disiplin. Ada dua tujuan disiplin. Apakah itu, saudara yang kasih? Ya, dengan mengalami masalah-masalah dan penderitaan jasmani, dia akan tobat, saudara yang kasih. Contohnya Lukas 15 ayat 11 sampai 24 itu mengenai anak yang hilang, saudara yang kasih.
Nah, pertama-tama dia berfoya-foya. Kerinduan ayah itu, kerinduan bapak itu. Dia tinggal bersama-sama dengan bapak. Dia tinggal bersama-sama dengan saudara sulung itu, saudaraku. Tapi dia berkata, aku mau bebas. Pak, mana hartaku? Mana warisanku? Mana bagianku? Dia minta. Memang ada tanda bebas, saudara. Lalu diberikanlah kepadanya warisannya. Sehingga dia punya uang yang banyak. Dia punya harta yang banyak. Kemudian dia pergi. Dia berfoya-foya. Dia nikmati semuanya itu. Uangnya itu. Dia pergi dengan teman-temannya. Dia hihihaho macam-macam di luar sana. Tanpa ada aturan. Tanpa ada disiplin. Tapi akhirnya sebanyak-banyaknya uang itu habis. Maka mulai dia kelaparan. Dia cari-cari ke sana kemari, gak ada lagi. Ada uang, banyak teman. Tidak ada uang, teman pun pergi. Tapi perutnya kelaparan. Dia butuh makan. Ada kebutuhan-kebutuhannya. Dia butuh tempat tinggal. Sehingga dia sampai-sampai makan ampas babi. Satu saat dia sadar saking laparnya. Dia makan ampas babi itu pun dilarang oleh si pemiliknya. Kehidupan yang sangat mengerikan. Dia lapar tidak bisa tertahankan. Sehingga dia sadar, dia berkata, waduh, aku di sini mati kelaparan. Padahal di rumah bapakku banyak orang-orang upahan. Aku di sini mati kelaparan. Aku di sini tinggal dengan babi. Tidak ada makanan. Aku di sini bau. Aku di sini kedinginan. Sementara di rumah bapakku banyak makanan. Orang-orang upahan bapakku juga banyak. Aku gak mau mati kelaparan di sini. Aku dingin. Ketika siang hari aku kepanasan, malam hari aku kedinginan. Ada banyak nyamuk bikinin aku di sini, bau. Aku gak bisa bebas. Aku dipantau terus. Apakah aku makan ampas babi ini? Kalau aku makan aku dimarahin. Di sini banyak tekanan. Di rumah bapakku aku enak. Aku kembalilah sekalipun aku nanti tidak dianggap lagi sebagai anak. Dan memang aku tidak layak lagi sebagai anak. Biarlah aku dianggap sebagai salah seorang seperti upahan ayahku itu. Dia sadar penderitaan jasmani, tekanan-tekanan jasmani ini, disiplin itu membuat supaya ketika kita menderita terhadap jasmani kita ini, maka itu akan membuat dia jadi berbalik, sadar, bertobat. Itulah tujuan daripada disiplin. Mengingatkan kita ternyata di luar Tuhan itu menderita. Nah, jadi itulah yang dikatakan oleh Paulus, saudara yang kasih. Jadi dikatakan, saudara yang kasih, jemaat bisa membuang ragih yang lama itu. Jemaat harus membuang ragih yang lama. Nah, saudara yang kasih, ya, ragih itu, saudara yang kasih, adalah menghasilkan fermentasi. Ragih adalah sebuah yang menghasilkan fermentasi, saudara kasih, atau suatu lambang yang meresap ke seluruh bagian dan bisa merusak kebenaran, keadilan, dan hidup. Itu sebabnya dikatakan buanglah ragi itu. Sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Ragi adalah sebuah fermentasi yang mengubah, yang meresap ke seluruh bagian. Ya, ibu-ibu pasti tahu itu ragi buat tape, ya. Tape ragi itu, kalau saya dengan mama saya dulu waktu kecil di sini nggak pernah ragi. Tapi ketika saya kecil SD, mama saya suka buat tape dari singkong. Ya, ragi itu segini. Tapi itu nanti singkong itu bisa 5 kilo, ya. 5 kilo, nggak semua itu ragi itu. Ragi itu bisa 4 kali dipakai oleh mama saya. Saya ingat, ya. Dimasak dulu singkong itu, kemudian setelah dingin ditaburlah ragi itu, nanti ditunggu 3 hari lagi, sudah menjadi tape. Singkong tadi sudah menjadi tape. Ya, mama saya biasanya bikin hari Jumat, ya.
Ketika mama saya pulang dari pasar, dia beli ragi, dia singkong kami banyak. Kemudian nanti hari Minggu, mama saya suka melayani orang-orang muda. Kakak-kakak saya dulu banyak ya. Saya anak keempat dari anak perempuan yang kelima kami perempuan. Saudaraku, saya paling kecil, kakak-kakak saya sudah ada di atas saya, saudaraku. Ada mereka bawa teman, anak-anak muda. Kemudian mama saya di sana udah siap, ya pulang gereja udah siap, udah disiapkan di sana tape yang gorengan macam-macam, saudaraku. Dan kemudian tape itu wangi banget, enak banget. Di sini nggak pernah saya makan tape seperti itu. Sampai tape itu ya mengeluarkan kuahnya, ya wangi tape itu. Nah jadi ragi itu mengubah singkong itu tadi ya menjadi sesuatu yang pokoknya mengubah lah ya, itu yang enak sebenarnya. Tetapi menurut Alkitab di sini ragi itu sesuatu yang mengubah, lambat laun nanti kalau dibiarkan ragi itu akan menjalar, itu akan merembes kepada seluruh jemaat. Itu sebabnya buanglah ragi itu dikatakan. Kalau terus orang pendosa itu dibiarkan di dalam jemaat, maka lama-kelamaan nanti itu akan mempengaruhi seluruh jemaat itu. Itu makanya Alkitab berkata, atau Paulus berkata, buanglah ragi itu. Sesungguhnya kita bukanlah, ya sebenarnya kita ini bukan lagi, ya ragi. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Nah, kita tidak beragi. Tapi kalau tetap di situ ragi itu bisa mempengaruhi. Ya, ragi itu berfermentasi, saudara kasih, ya. Jadi perlahan-lahan dosa itu akan menyebar dan bisa merusak jemaat, saudara kasih. Jemaat harus dipelihara. 1 Korintus 10 ayat 33 dikatakan, saudara kasih, jangan sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau orang itu terus bergaul-gaul di situ, saudaraku, dengan orang pendosa itu nanti akan merusak kebiasaan yang baik dari jemaat tersebut. Nah, memang firman Tuhan berkata, bukan berarti semua orang penjinah, orang pendosa, orang kikir yang ada dalam dunia ini, ya kamu usir, kamu buang. Tetapi mereka yang menyebut dirinya saudara. Artinya apa, saudara yang kasih? Kalau kita harus membuang orang-orang yang penyembah berhala, kikir, pendusta, mereka semua dosa-dosa yang ada itulah saudara, penjinah, maka ya tentunya kita nggak bisa lagi tinggal dalam dunia ini. Ke sorgalah kita, saudara. Di sorga tidak ada dosa-dosa yang seperti itu. Tapi siapakah yang diusir itu? Mereka yang ada di dalam jemaat. Artinya mereka yang menyebut dirinya saudara, mereka yang menyebut dirinya anak Tuhan, mereka yang menyebut dirinya hamba Tuhan, tapi terus tetap tinggal dalam dosa tersebut. Usirlah mereka. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, sudah yang kasih, menyebut dirinya hamba Tuhan tapi penipu, menyebut dirinya pelayan Tuhan tapi penyembah berhala, masih pergi ke dukun, hilang barangnya masih pergi ke dukun, tanya orang pintar, sakit dia masih minta obat ke dukun. Penipu terhadap orang-orang demikian, jangan kamu bergaul, kata firman Tuhan. Ya, saudara yang kasih, jangan kamu bergaul. Jadi saudara yang kasih, jaga jemaat, jaga diri kita. Jangan sampai kita, saudara yang kasih, terikut dengan dosa itu. Jangan sampai dihamiri seluruh adonan itu, saudara yang kasih. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, di sini dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul. Maksudku bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya di dunia ini atau dengan semua orang kikir. Nah, orang kikir juga, ya. Orang kikir tidak mendapat yang dipegangnya jadi sedikit. Aku akan suka menolong, diberkati Tuhan. Jangan kikir, saudaraku. Segala sesuatu yang kita punya adalah berasal dari Tuhan. Nah, sudah yang kasih, orang kikir, semua orang kikir, penipu, dan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang aku maksudkan adalah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, tapi pemfitnah, ya.
Pemfitnah. Jangan ada pemfitnah ya saudara. Cabul. Orang-orang muda sekarang cara berpacaran, kita ini kan hidup zaman modern, kan kita komitmen. Itu pikiran manusia, saudara pengen kasih, ya. Maka hamba Tuhan pun membiarkannya. Hati-hati, saudaraku, jangan, ya. Cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, ya. Kepada pemabuk atau penipu. Dengan orang-orang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Jangan makan bersama. Kalau makan bersama itu sudah kasih, apa yang ada kalau makan bersama? Fellowship, ngobrol, duduk, tenang, saudaraku. Bagaimana ini? Oh iya. Kalau orang yang mau kita, saudaraku, bincang-bincang atau ingin lebih mengenal seseorang, saudaraku yang kasih, perlu makan sama. Nah, tetapi kalau orang-orang yang demikian perlu kedekatan, ya. Orang-orang pencabut ini tadi semuanya, jangan kamu duduk sama, jangan berdiskusi, jangan banyak ngobrol dengan orang-orang demikian, supaya jangan nanti perlahan-lahan dosa itu menyebar dan bisa merusak, saudara. Ya, pemfitnah, ya, tukang kritik, ya, itu jangan. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Itu kita nggak perlu menghakimi. Justru kita mengasihi mereka, orang-orang demikian. Dengan kata lain, mengasihi mereka dengan cara bagaimana? Doakan mereka, beritakan firman Tuhan kepada mereka. Itu yang ada di luar jemaat. Kasihi mereka, sama seperti Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu. Kepada orang-orang yang melakukan dosa yang seperti ini di luar jemaat, di luar firman Tuhan, saudara yang kasih, di luar Yesus, mereka kita harus kasihi, kita doakan, kita layani, kita sampaikan kebenaran. Sedangkan orang-orang yang di luar jemaat itu sebenarnya mereka sudah tahu, tapi mereka sengaja. Mereka ingin sorga, mereka ingin daging, mereka ingin dunia. Tidak bisa, saudara. Ya, mereka sudah tahu. Sebab dengan wewenang apakah ya aku menghakimi mereka yang ada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang ada di dalam jemaat? Menghakimi itu tidak bisa dengan pemikiran-pemikiran yang dangkal. Menghakimi itu di sini, saudara yang kasih, adalah dengan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti, saudara yang kasih, menghakimi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebesar jarum di mata saudara kita lihat, selumbar di mata kita tidak kita lihat. Balok di mata saudara, di matamu nggak kau lihat, sedangkan selumbar di mata saudaramu kau lihat. Bukan berarti seperti itu, tapi ketika kita menghakimi itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan firman Tuhan yang dangkal, bukan saudara yang kekasih untuk menekan atau saudara yang kekasih, ya demikian ya, bukan dengan firman Tuhan yang dangkal, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menghakimi menurut firman Tuhan dan standar kebenaran firman Tuhan, standar kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi diusir dikatakan. Mengenai diusir itu, saudara yang kasih, dalam 1 Timotius 1 ayat 20 juga pernah dilakukan seperti itu. Ya, Alexander, Himeneus. Kenapa saudara yang kasih? Mereka itu adalah teman pelayanan daripada Paulus, tapi mereka itu sudah mulai condong kepada dunia ini. Maka Paulus berkata, aku menyerahkan mereka kepada iblis supaya mereka jerah untuk melakukan dosa itu. Tubuhnya dibinasakan, rohnya diselamatkan. Ini dia saudara yang kasih. Jadi beberapa hari yang lalu saya katakan, saudara, tidak ada dosa yang terlalu kecil yang dapat diabaikan oleh Tuhan. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni Tuhan.
Sebesar apapun dosa kita, saudaraku yang kekasih, sebejat apapun dosa kita yang kita lakukan, kalau kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan, mengakuinya dan meninggalkannya, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi jangan bermain-main dengan dosa. Galatia 6 berkata, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan, sebab apa yang ditabur itu juga yang dituainya. Dosa yang terlalu besar itu, saudaraku yang kekasih, kita akui, kita tinggalkan. Tapi saya katakan pada saat ini, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Demikian juga dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan penjinah itu. Ketika ditemukan perempuan penjinah itu, Yesus berkata, tidak adakah yang melempari engkau? Tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Maka Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak datang yang lebih parah. Supaya jangan datang lagi yang lebih parah. Jadi saudaraku, kita yang tahu kebenaran firman Tuhan pada saat ini, tetaplah hidup dalam kekudusan, tetaplah takut akan Tuhan, dan lakukanlah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jaga diri kita di hadapan Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, jaga kawanan domba yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan biarkan mereka hidup dalam dosa, saudara. Disiplinlah terhadap dosa. Berpihaklah kepada Tuhan. Bencilah dosa, sayang kepada Tuhan, saudara yang kekasih, dan Tuhan berkenan kepada kita. Demikian firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau berpihak kepadamu ya Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, Engkau berkata. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan kami pakai dalam kehidupan kami, bukan untuk kebebasan kami, supaya kami bermain-main terhadap dosa, tidak. Tapi kami menghargai Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami, tapi setelah Engkau menyelamatkan kami, biarlah kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Kami hidup dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajaib Engkau, besar setia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah segalanya bagi kami. Kau yang termanis dan Kau yang termulia bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, sejauh timur dari barat Kau melemparkan dosa.
terus hidup dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau seperti babi yang kembali kepada kubangan. Kami tidak mau seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Tetapi kami mau terus berpihak kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketulusan, hidup dalam kemurnian. Kami akan membuang segala ragih itu, karena kami memang adalah roh yang tidak beragih. Kami hidup di dalam kemurnian dan ketulusan. Kami hidup di dalam kasih-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Selidiki hati kami pada saat ini. Tidak ada kami yang terikat dalam dosa. Tidak ada kami yang terikat dalam keinginan daging. Tidak ada kami yang terikat dalam percabulan, dalam hawa nafsu. Bahkan kami tidak terikat dengan kikir. Apa yang Kau berikan kepada kami sesungguhnya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami suka berbagi, suka memberi, suka menabur. Dan perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan firman. Firman-Mu yang kami ceritakan. Bebaskan kami semua ya Tuhan, dari bohong, dari penipu, dari fitnah. Dalam nama Yesus, tidak ada lagi di antara kami yang suka memfitnah ya Tuhan. Tidak ada lagi yang pergi ke dukun. Tidak ada lagi mempercayai dukun-dukun. Kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan dosa, mementingkan diri sendiri. Bebaskan kami Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mari bebas kita saudara. Jangan ada dosa. Hari-hari ini bebaskan diri kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Yesus datang. Tapi biarlah Tuhan temukan kita sungguh-sungguh bersih, berpihak kepada Tuhan. Keberpihakan kita kepada kebenaran, keberpihakan kita kepada Tuhan. Tinggalkanlah dosa itu. Jangan ikuti daging. Barang siapa yang hidup dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Tapi hiduplah oleh Roh, maka kita akan mematikan keinginan-keinginan daging. Kita akan memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Kita akan mendengarkan suara Tuhan. Apabila ragih itu tetap ada, maka Tuhan, Roh Kudus tidak akan tetap tinggal. Buanglah ragih itu. Buanglah ragih yang lama itu. Itu bisa menghampiri seluruh adonan. Jagalah kawanan. Jagalah diri kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jangan mencari hati manusia. Jangan mencari pujian manusia. Jangan takut. Nanti kalau mau disiplin dia, nanti dia akan lari. Jangan takut kepada manusia. Apakah yang dapat diperbuat oleh manusia? Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Tuhan. Lakukanlah kebenaran. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami pada saat ini. Kami akan memelihara kebenaran itu dalam hidup kami. Kami akan hidup dipimpin oleh Roh. Roh Allah akan mengajari kami. Roh Tuhan akan memimpin kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk pagi ini saudara, akui segala dosa-dosa kita. Jangan ada dosa yang ditutup-tutupi. Jangan ada dosa yang disimpan. Jangan ada yang terikat dengan dosa, perzinahan, percabulan, fitnah, kata-kata kotor. Jangan saudara, buang pada saat ini. Dan mari kita cintai Yesus. Kita berdoa, dan kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan hidup juga dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Supaya hamba-hamba Tuhan tegas. Hamba-hamba Tuhan tidak membiarkan jemaat yang hidup dalam dosa, kompromi dengan dosa. Biarlah hamba Tuhan tegas. Jangan membiarkan saudara.
karena nanti bisa merusak seluruh jemaat. Haleluya. Ini yang kita doakan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Biarlah kami berpihak kepadamu ya Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah Kau basuh, Kau sucikan dengan kuasa darah. Kami tidak mau kembali lagi kepada kubangan. Kami tidak mau lagi kembali kepada dosa. Kami mau mengarahkan pandangan kami kepada Yesus. Bebaskanlah semua yang masih terikat dengan dosa, dengan kemabukan, dengan minuman-minuman keras. Dalam nama Yesus. Dengan kenajisan, menonton film-film porno. Dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran kotor. Dalam nama Yesus. Bebaslah dari keringat daging. Bebaslah dari perzinahan. Bebaslah dari pikiran najis. Bebaslah dari percabulan yang terikat, dari obat-obat terlarang, dari minum-minuman keras. Di dalam nama Tuhan Yesus, kupatahkan kuasa-Mu. Tidak boleh berkuasa. Dalam nama Yesus. Yang masih terikat dengan perdukunan, dalam nama Yesus. Penyembahan berhala yang menganggap lebih daripada Tuhan, dalam nama Yesus. Lebih hormat kepada manusia daripada kepada Tuhan, dalam nama Yesus. Takut kepada manusia, aku tolak itu semua dalam nama Yesus. Biarlah semuanya Tuhan mengandalkan Engkau. Lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, segala kutuk-kutuk dosa, ditolak semuanya itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terjadilah kebebasan pada saat ini. Terjadilah kelepasan pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Yang terikat dari rokok, narkotika, dalam nama Yesus. Ganja, semua obat-obat terlarang, aku tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terbebaslah pada saat ini. Bebaslah saat ini dalam nama Yesus. Roh Kudus adalah roh pembebas, akan membebaskanmu pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan pada saat ini. Para pemimpin-pemimpin jemaat, pemimpin gereja, pendeta-pendeta, supaya pendeta-pendeta hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, tidak mencari hati manusia. Dalam nama Yesus. Dia takut akan segala kebutuhan-kebutuhannya, sehingga dia mencari perhatian masyarakat, mencari perhatian jemaat. Tidak Tuhan, tapi semua hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menegakkan kebenaran dalam gereja, menegakkan disiplin dalam gereja. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua gereja-gereja Tuhan sungguh-sungguh bersinar, bercahaya terang, sehingga menerangi lingkungannya ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi pemimpin-pemimpin bangsa kami, aparat negara kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan juga semua kepulauan Republik Indonesia. Kami bersyukur kepada Tuhan buat pandemi sudah semakin melandai ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa segala virus-virus itu sudah semakin melandai. Semakin sempurnalah Tuhan. Tidak ada lagi yang terpapar COVID lagi, tapi semua semakin membaik keadaan ini. Kami tahu segala sesuatu ada waktunya. Sudah waktunya ya Tuhan. Sudah waktunya dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Juga kami berdoa berkati masyarakat Indonesia ya Tuhan. Tetap Tuhan melakukan bagiannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa berkati perekonomian kami. Berkati Tuhan seluruhnya sumber-sumber yang ada, sehingga keadaan bangsa kami semakin membaik, tidak semakin terpuruk perekonomian kami ya Tuhan. Kondisi kesehatan di bangsa kami juga semakin membaik. Mereka yang ada di rumah sakit segera pulih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi milik mereka. Bahkan yang ada isoman atau sakit apapun yang ada pada saat ini, kami berdoa, mengalirlah kuasa kesembuhan, mengalirlah mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Tuhan, orang-orang Kristen. Biarlah semuanya orang-orang Kristen menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan Yesus, memberitakan firman Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, menjadi garam dan terang ya Tuhan, menerangi sekelilingnya ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kau memberkati semua saudara-saudara kami yang ikuti doa pagi pada saat ini Tuhan. Doa kami naikkan kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, melimpahlah mujizat-Mu ya Tuhan. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Kuat kuasa-Mu, limpah bagi mereka pada saat ini Tuhan. Setiap mereka yang berdoa, yang berseru, mari berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kerinduan-Mu saudara kepada Tuhan. Naikkan doa-Mu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati-Mu pada saat pagi hari ini. Ku berdoa supaya setiap para pendoa pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir mujizat Tuhan. Ada sukacita yang melimpah-limpah dalam hati mereka. Setiap doa dan pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuh yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, yang belum mendapat pekerjaan, berikan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Yang mereka yang berusaha, berkati usaha mereka Tuhan. Limpahkan berkat-berkat-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga segala pujian dan hormat dinaikkan tiap-tiap pagi kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan saudaraku. Segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu. Segala cinta-Mu yang tiada terukur, senang hidupku segala puji syukur. Dan dalamnya menyertai kita semua, serta persekutuan, penghiburan, kasih, pengurapan yang datangnya dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kita lakukan kita berhasil dan beruntung. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara yang kasih, haleluya.